Saya akan bahas dari mulai pertama. Nah, untuk masuk ke dalam pembahasan tentang partikel ini, kita baca dulu, kita lihat dulu di sini ada kalimat ya yang saya cetak merah ini adalah termasuk partikel. Nah, partikel seperti apa? Kita lihat di sini. 妹は先週の日曜日に友達とお父さんの車でバリへ行きました。妹は先週の日曜日に友達とお父さんの車でバリへ行きました。Adik perempuan saya pada hari Minggu pekan lalu pergi ke Bali pakai mobil ayah bersama temannya. Nah, di sini ada imoto wa. Imoto wa ini berarti pelakunya. Ya, ini ada partikel wa, berarti subjeknya, topiknya, orang yang melakukannya adalah imoto. Awalnya kan imoto wa bari e ikimasta. Di sini adik perempuan saya pergi ke Bali. Ya, kalau diuraikan adik perempuan saya pergi ke Bali naik atau pakai mobil punya ayah dengan temannya. Maksudnya perginya dengan temannya pada hari Minggu lalu. Ya, pekan lalu. Pada hari Minggu pekan lalu. Jadi adik perempuan saya pergi ke Bali naik mobil milik ayah dengan temannya pada hari Minggu pekan lalu. Nah, di sini kalau kita udah tahu makna dan fungsi atau penggunaan dari partikel ini ya gampang ya, sebenarnya gampang. Berikutnya nih, yang kedua nih di sini ada 市役所長は曜日から火曜日まで国民センターのホールでお盆祭りを行います。市役所長は土曜日から火曜日まで国民センターのホールでお盆祭りを行います。Wali kota menyelenggarakan festival obongnya. Horude di hall. Hall mana? Yaitu hall dari Kokuming Senta. Ini balai rakyat lah katakanlah. Kokuming Senta itu seperti balai rakyat kalau kita. Jadi hall balai rakyat dari kapan? Doyo bikara kayo bimade, dari hari Sabtu sampai hari Selasa. Jadi wali kota akan menyelenggarakan festival obong di hall balai kota rakyat dari hari Sabtu sampai Selasa. Ya, nah ini adalah contoh partikel-partikel yang kemudian akan saya uraikan di penjelasan berikutnya. Oke, sekarang yang pertama saya bahas partikel wa. Partikel wa yaitu penanda topik kalimat. Jadi setelah topik kalimat itu selalu diikuti wa. Contoh di sini. 明日は日曜日です。明日は日曜日です。Besok, ya, besok wa adalah hari Minggu. 今日は雨が降っています。今日は雨が降っています。 Hari ini ame ga futteimasu. Hujan turun. Yamada-san wa seikaku ga yasashii desu. Saudara Yamada karakternya ramah. Nah, di sini ini adalah penanda topik kalimat. Jadi setelah topik ini kan topiknya tentang besok. Ini tentang hari ini. Ashita wa, kyou wa, Yamada-san wa. Ini topiknya tentang membahas mengenai sesuatu atau orang yang ada sebelum wa. Yaitu ashita wa, kyou wa ini. Baru dijelaskan ini predikatnya. Ya, penjelasannya. Jadi sebagai penanda topik kalimat. Kemudian juga bisa sebagai penanda subjek pelaku. Apa bedanya dengan topik kalimat dengan subjek? Ya, subjek itu kan yang melakukan. Kalau topik kalimat itu bukan yang melakukan, tapi dia punya predikat, ya punya keterangan di sini. Jadi ashita itu bukan pelaku, kyou bukan pelaku. Di sini juga Yamada-san bukan pelaku, tapi dia Yamada-san sebagai topik yang dibicarakan, maka menggunakan wa. Di sini predikatnya yang menjelaskan tentang topik itu. Tapi kalau di sini pakai sebagai subjek pelaku, yaitu yang melakukan, sebagai penanda yang melakukan. Misalnya di sini,
Gakusei wa daigaku e ikimasu. Siswa itu, ini kan yang melakukan berarti. Gakusei wa siswa itu pergi ke kampus. Ya. Sama di sini misalnya. Kanojo wa nihongo o benkyou shite imasu. Kanojo wa nihongo o benkyou shite imasu. Dia perempuan. Jangan berisik, Kak. Nah, di sini contoh yang kedua. Kanojo wa nihongo o benkyou shite imasu. Kanojo wa nihongo o benkyou shite imasu. Dia perempuan sedang belajar bahasa Jepang. Dia perempuan sedang belajar bahasa Jepang. Oke, berikutnya. Kemudian di sini ada penanda topik kontradiktif. Sebenarnya sih ini saya kira penjelasannya terlalu biasanya ini muncul dalam Norikushiken N berikutnya ya. Tapi ini saya jelaskan aja. Kanji wa muzukashii desu ga bunpo wa amari muzukashiku nai desu. Jadi ini maksudnya penanda kontradiktif itu adalah kanji, di sini kanji wa muzukashii desu. Kanji susah, tapi bunpo tata bahasa atau grammar amari muzukashiku nai desu. Tidak begitu susah. Jadi di sini kalau misalnya kita menekankan ada pertentangan antara topik yang pertama dengan topik yang kedua, maka di situ setelah topik itu ya wa. Kanji wa muzukashii desu. Kanji susah. Bunpo wa amari muzukashiku nai desu. Sedangkan bunpo itu tidak begitu susah gitu ya. Contoh lain. Chisu wa kaimasen deshita ga bata wa kaimashita. Bata wa kaimashita. Chisu wa kaimasen deshita ga bata wa kaimashita. Keju saya tidak beli. Di sini chisu di sini sebagai topik hal yang dibicarakan. Jadi di sini keju saya tidak beli. Tapi bata, mentega saya beli gitu. Nah, makanya di sini pakai wa karena topik yang dibicarakan adalah tentang cheese dan butter dengan mentega ya, antara keju dan mentega. Kono heya de wa nondari tabetari shite mo ii kedo tabako wa dame da yo. Jadi boleh minum atau makan di ruangan ini, tapi rokok tidak boleh. Nah di sini kono heya de wa, kalau di kamar ini ya mau minum, mau makan, ya boleh-boleh aja. Ii desu. Gitu. Tapi kalau rokok, tabako wa dame da. Kalau rokok nggak boleh. Jadi di sini tabe pakai wa, karena ini merupakan kebalikan dari apa yang terjadi di kalimat sebelumnya. Oke, catatan yang ini yang lebih lanjut, catatan lebih lanjut yang perlu saya sampaikan di sini untuk Norikushiken N berikutnya sepertinya mungkin bisa bermanfaat. Contoh di sini, tokoro ga toi desu kara asoko ni wa ikimasen. Karena tempatnya jauh, saya tidak pergi ke sana. Jadi asoko ni wa, ke sana ikimasen, saya nggak pergi. Ya, karena tempatnya jauh gitu. Kemudian komputer motte imasu ka? Apa kamu punya komputer? Ya, kamu punya komputer? Dijawab, komputer motte wa imasu ga mada tsukatte wa imasen. Di sini komputer ya saya punya. Motte wa imasu. Gitu ya. Saya punya. Ga, tapi mada tsukatte wa imasen. Tapi belum saya pakai. Sebenarnya di sini tanpa wa juga bisa ya. Sebenarnya komputer motte imasu ga mada tsukatte imasen itu juga bisa. Tapi dari sini gaya bahasa atau penekanan yang ditekankan di sini adalah punyanya sih punya gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia komputer sih saya punya ya, tapi
Soal makainya itu saya belum pernah atau belum saya pakai gitu. Kalau soal pakai ya saya belum pakai gitu. Punya sih punya, tapi saya belum pakai gitu. Nah di sini wah gitu. Dibandingkan dengan kalau kita mengatakan komputer mottei masu ga mada tsukatte imasen. Kalau itu kan ya datar aja. Jadi saya punya komputer tapi belum saya pakai. Cuman begitu aja. Tapi kalau pakai tewa, tewa itu berarti di sini ada nuansa makna. Ya punya sih punya, tapi soal makainya saya belum saya pakai gitu. Ya. Oke, berikutnya tentang penggunaan mo. Ini artinya juga. Contoh di sini, kore wa jisho desu. Kore wa jisho desu. Sore mo jisho desu. Jadi wa di sini berubah menjadi mo kalau artinya menjadi juga ya. Ini kamus, itu juga kamus. Sore mo jisho desu. Contoh lain, Yamada sensei wa Nihongo no kyoshi desu. Riji sensei mo Nihongo no kyoshi desu. Yamada sensei wa Nihongo no kyoshi desu. Riji sensei mo Nihongo no kyoshi desu. Pak Yamada adalah pengajar bahasa Jepang. Pak Diji juga, ya, mo ini juga pengajar bahasa Jepang. Oke, di sini ada pertanyaan. Nomuraku, sureda iku ka? So da yo. Ore mo iku yo. Nah, ore mo, saya juga di sini, ya. Nomura apakah? No, Nomura, kamu ikut pergi? Ya dong, aku juga pergi, gitu ya. Ore mo iku yo. Kemudian mo yang berikutnya, nah nani mo di sini artinya bisa baik ini maupun itu, ya. Nani juga di sini contohnya ya. Daigaku ni wa Nihonjin mo Kankokujin mo imasu yo. Di kampus itu ada orang Jepang maupun orang Korea. Atau baik orang Jepang maupun orang Korea ada gitu ya. Jadi kalau dirangkai dengan nani mo itu baik ini maupun itu. Atau nani maupun nani gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Tsuma wa wasabi mo natto mo daisuki da to itte imasu. Tsuma wa wasabi mo natto mo daisuki da to itte imasu. Istri saya baik wasabi maupun natto sangat suka katanya. Jadi daisuki itu suka sekali ya. Natto itu sejenis makanan ini namanya makanan. Kalau wasabi itu seperti apa ya? Seperti cabenya, bukan cabe ya. Sejenis apa namanya? Perasa ya, perasa makanan ya. Perasa makanan. Kemudian natto ini kacang yang sudah seperti sudah dibasikan ya. Wasabi mo natto mo baik wasabi maupun natto daisuki suka sekali. Di sini menggunakan baik ini maupun itu. Nani mo ya. Oke. Makna mo atau penggunaan mo berikutnya adalah juga, artinya juga sebagai tambahan ataupun ya. Contoh, Saikin otono dake janakute kodomo mo sumaho o tsukatte imasu. Saikin otono dake janakute kodomo mo sumaho o tsukatte imasu. Sekarang ini selain orang dewasa, anak-anak juga menggunakan HP, yang menggunakan handphone. Ini sebagai tambahan ya, selain dewasa juga ditambah juga anak-anak, makanya di sini menggunakan mo ya. Kore wa kore ikutsu desu ga akai no mo mada arimasu yo. Nah, kore wa kore ikutsu desu ga akai no mo mada arimasu yo. Ini sepatu yang hitam, tapi akai no mo yang merah juga mada arimasu, masih ada ya. Oke, mo berikutnya apa? Yaitu dia melekat pada kata tanya yang artinya bisa berubah nih.
Kono ie no naka ni wa daremo imasen. Daremo imasen. Siapapun. Jadi di sini di rumah ini tidak ada siapapun. Daremo imasen. Oke, contoh berikutnya. Di sini kita lihat. Kesa hayaku dekakemashita kara nani mo tabemasen deshita. Kesa tadi pagi. Kesa ini tadi pagi. Kesa hayaku dekakemashita kara nani mo tabemasen deshita. Tidak makan apapun. Nanimu itu kata tanyanya nani apa tambah mo, jadi nanimu tidak apapun. Kalau tadi daremo siapapun. Ya, jadi nanimu tabemasen deshita. Tidak makan apa-apa, tidak makan apapun. Oame desu kara doko mo ikimasen. Oame desu kara doko mo ikimasen. Karena hujan deras, hujan besar, ya, hujan gede, doko mo kemanapun. Ikimasen, pergi. Jadi tidak pergi ke manapun. Contoh di sini. 15,000も出せば、このスマホを買いますよ。15,000も出せば、このスマホを払いますよ. Jika mengeluarkan uang 15.000 saja, di sini pakainya mo. Kamu bisa bayar handphone ini. Sumaho, kono sumaho kaimasu yo. Di sini 15,000 mo daseba. Hanya dengan membayar ini saja, kamu sudah bisa dapat beli atau bisa bayar gitu. Hanya dengan ini saja, gitu. Ada nuansa makna seperti itu. 1時間もあれば、ここから空港まで行けますよ。1時間もあれば、jika saja punya waktu cukup 1 jam saja, gitu. Hanya dengan cukup waktu 1 jam saja, maka koko kara kuko made ikemasu yo. Ya, bisa pergi sampai dari sini, ya dari sini bisa pergi sampai bandara. Jadi cuman dengan hanya waktu cukup 1 jam saja, gitu. Mo di sini. Panji-san wa kanji o 2000 mo shitte imasu. Panji-san wa kanji o 2000 mo shitte imasu. Panji mengetahui kanji bahkan sebanyak 2000. Jadi sampai 2000 lah gitu ya. Jadi Panji itu Pak Panji atau Mr. Panji atau Saudara Panji, dia mengetahui kanji ya sampai 2000. Ini biasanya di sankyu ya, untuk partikel mo penggunaannya. Oke, ini mengenai partikel mo. Kita nanti lanjut di partikel berikutnya.